Real Madrid mendapat kabar positif jelang Piala Super dengan pulihnya Dean Huijsen, meski kondisi Kylian Mbappe masih diragukan. Di tengah krisis cedera, klub memanggil kembali mantan kepala staf medis untuk memperkuat penanganan tim. Sementara itu, Lennart Kau secara terbuka mengungkap keinginannya bermain untuk Real Madrid. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid menerima dorongan semangat yang sangat penting menjelang semifinal Piala Super Spanyol melawan Atletico Madrid. Di tengah persiapan menuju laga krusial tersebut, kabar baik datang dari sektor pertahanan, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti salah satu bintang terbesar tim. Menurut laporan Cadena SCR, bek tengah muda Dean Huijsen telah pulih sepenuhnya dari cedera yang sebelumnya dialaminya dan kini sudah kembali berlatih normal bersama skuad utama. Pemain berusia 19 tahun itu menyelesaikan seluruh sesi latihan tanpa kendala, menandakan bahwa ia berada dalam kondisi fisik yang prima dan siap dipertimbangkan oleh pelatih Xabi Alonso. Kembalinya Huijsen menjadi angin segar bagi Alonso, yang dalam beberapa pekan terakhir harus menghadapi keterbatasan opsi di lini belakang akibat badai cedera. Kehadirannya memberikan alternatif tambahan di jantung pertahanan, terutama jelang laga berintensitas tinggi melawan rival sekota seperti Atletico Madrid. Namun, situasi berbeda masih menyelimuti Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis tersebut belum bergabung dalam latihan bersama tim dan masih menjalani program pemulihan secara terpisah di dalam ruangan. Mbappe masih berjuang pulih dari cedera kesleo, dan hingga kini belum ada kepastian apakah ia bisa tampil di ajang Piala Super. Keputusan final mengenai ketersediaan Mbappe akan diambil setelah sesi latihan terakhir yang dijadwalkan berlangsung esok pagi, tepat sebelum tim bertolak ke Jeddah. Pada tahap ini, peluangnya untuk tampil di semifinal dinilai sangat kecil. Bahkan jika Real Madrid berhasil melaju ke partai final, partisipasinya tetap belum dapat dijamin. Sementara itu, Eder Militao dan Trent Alexander-Arnold juga masih menjalani proses pemulihan masing-masing. Keduanya berlatih secara individual, terpisah dari grup utama, dengan fokus mengembalikan kebugaran secara bertahap tanpa mengambil risiko berlebihan. Kondisi ini membuat Real Madrid berada dalam situasi antara optimisme dan kehati-hatian. Pemulihan Huijsen memperkuat kedalaman skuad, tetapi absennya Mbappe berpotensi menjadi kehilangan besar. Untuk sementara, Xabi Alonso dan staf pelatih mempersiapkan tim dengan asumsi bahwa mereka harus menghadapi Atletico Madrid tanpa sang bintang, menitik beratkan pada kekuatan kolektif, disiplin taktik, dan kedalaman skuad yang tersedia. Real Madrid akhirnya mengambil langkah tegas menyusul krisis cedera yang kian mengkhawatirkan sepanjang musim ini. Menurut laporan terbaru dari AS, manajemen klub memutuskan untuk mempekerjakan kembali Nico Mihic, sosok yang pernah menjadi kepala staf medis dan bekerja erat dengan Zinedine Zidane serta Carlo Ancelotti. Sebelumnya, Mihic memang masih terhubung dengan Real Madrid dalam kapasitas penasihat setelah tidak lagi terlibat langsung dalam operasional harian. Namun situasi kini berubah drastis. Ia telah diizinkan kembali ke rutinitas sehari-hari di Valdebebas dan akan memegang peran pengawasan penuh, mencakup seluruh aspek medis dan operasional yang berkaitan dengan tim utama. Keputusan ini tidak diambil secara mendadak. Cedera terbaru Kylian Mbappe dianggap sebagai pemicu utama yang membuka mata manajemen klub. Insiden tersebut tidak dilihat sebagai kasus terisolasi, melainkan peringatan terakhir dari pola cedera yang berulang dan semakin sulit diabaikan. Di internal klub, muncul kekhawatiran serius terkait manajemen cedera, ketepatan diagnosis, durasi pemulihan, hingga strategi medis secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa cedera Mbappe merupakan cedera ke-23 Real Madrid musim ini, sebuah angka yang jauh dari ideal bagi klub dengan tuntutan kompetisi setinggi Los Blancos. Meskipun cedera merupakan bagian tak terpisahkan dari sepak bola modern, frekuensi dan akumulasinya musim ini telah memicu refleksi mendalam di jajaran manajemen. Real Madrid menilai perlu adanya perubahan segera, bukan hanya untuk menekan jumlah cedera, tetapi juga untuk memastikan setiap pemain mendapatkan rencana pemulihan yang lebih personal dan akurat. Dalam konteks inilah, kembalinya Mihic dipandang sebagai solusi strategis. Ia merupakan figur yang sangat dipercaya oleh Presiden Florentino Perez, serta memiliki pengalaman panjang menangani pemain-pemain elit di level tertinggi. Wewenangnya tidak terbatas pada tindakan medis semata,
tetapi juga mencakup koordinasi lintas departemen, pengawasan proses, dan pengambilan keputusan penting dalam struktur medis klub. Real Madrid berharap langkah ini dapat menstabilkan kondisi tim, meminimalkan risiko cedera ke depan, dan memastikan skuad berada dalam kondisi fisik terbaik saat memasuki fase krusial musim ini. Pernyataan mengejutkan datang dari salah satu gelandang muda paling berbakat di Eropa, Lennart Karl. Berbicara kepada media dalam sebuah interaksi terbaru, ketika ia ditanya mengenai tujuan dan impian karirnya di masa depan. Mengingat statusnya sebagai salah satu talenta U20 dengan peringkat tertinggi di dunia sepak bola saat ini, jawabannya pun langsung menyita perhatian publik. Dalam pernyataannya, sang pemain tetap menunjukkan rasa hormat penuh terhadap klubnya saat ini, Bayern Munich. Namun secara mengejutkan, ia secara terbuka mengungkapkan bahwa Real Madrid adalah klub yang ingin ia bela dalam jangka panjang. Bayern adalah klub yang sangat besar. Bermain di sana adalah sebuah mimpi. Tetapi suatu saat nanti saya pasti ingin pergi ke Real Madrid, ujarnya, seperti dikutip oleh Fabrizio Romano. Ia kemudian menegaskan kembali pernyataannya dengan menyebut Real Madrid sebagai klub impiannya. Real Madrid klub impian saya. Tentu saja, Bayern adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan sangat menyenangkan berada di klub itu, tambahnya. Di usianya yang masih sangat muda, Karl telah menjelma menjadi salah satu opsi gelandang serang yang cukup diandalkan di Bayern Munich di bawah asuhan Vincent Kompany. Ia dipandang sebagai bintang masa depan sepak bola dunia, dengan kematangan permainan yang jauh melampaui usianya. Musim ini, Karl telah mencatatkan 13 penampilan di Bundesliga bersama Bayern Munich, dengan kontribusi 3 gol dan 2 assist. Statistik tersebut semakin menegaskan potensinya sebagai gelandang modern yang produktif dan kreatif. Meski sang pemain telah secara terbuka menyampaikan preferensinya, masih harus dilihat apakah Real Madrid akan menindaklanjuti sinyal tersebut dalam beberapa musim ke depan. Kontraknya bersama Bayern masih berlaku hingga Juni 2028, dan Los Blancos bisa saja memilih menunggu momen yang tepat. Namun, satu faktor yang bisa menjadi penghambat adalah padatnya stok pemain muda Madrid di posisi serupa, seperti Arda Güler, Jude Bellingham, dan kemungkinan kembalinya Nico pas musim depan. Real Madrid terus aktif memantau perkembangan pemain-pemain mudanya yang berkiprah di luar Spanyol. Namun, seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano dalam laporan terbarunya, bukan hanya satu nama yang menjadi perhatian klub di Como. Selain gelandang muda yang sebelumnya disorot, Jacobo Ramon juga mencuri perhatian berkat awal karirnya yang impresif di Serie A. Situasi ini tidak terlepas dari kekhawatiran manajemen Real Madrid terhadap kondisi lini pertahanan, khususnya di posisi bek tengah. Cedera yang terus menghantui Eder Militao membuatnya sulit diandalkan secara konsisten, sementara masa depan Antonio Rudiger dan David Alaba juga masih diliputi ketidakpastian. Kedua pemain senior tersebut memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni mendatang, dan hingga kini belum ada langkah konkret terkait perpanjangan kerjasama. Dalam konteks itulah nama Jacobo Ramon kembali masuk radar. Real Madrid melihatnya sebagai salah satu opsi internal yang bisa dipulangkan untuk membantu menutup potensi kekosongan di lini belakang. Klub ingin memastikan apakah sang bek memiliki kualitas, kematangan, dan konsistensi yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi bersama tim utama. Real Madrid sendiri memiliki klausul pembelian kembali dalam kontrak Ramon dengan nilai sekitar 8 juta euro. Keputusan untuk mengaktifkan klausul tersebut sepenuhnya akan bergantung pada performanya sepanjang musim ini dan evaluasi akhir dari tim teknis. Perkembangan Ramon juga tidak luput dari perhatian pihak lain. Fabrizio Romano menambahkan bahwa pemandu bakat tim nasional Spanyol, yang memiliki hubungan dekat dengan pelatih Luis de la Fuente, turut memantau bek muda tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa performanya mulai diakui di level yang lebih luas, bukan hanya oleh klub asalnya. Sejauh musim ini, bek berusia 20 tahun tersebut telah tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan Serie A bersama Como. Ia mencatatkan 6 clean sheet, rata-rata lebih dari 12 aksi defensif per pertandingan, serta menyumbang 2 gol. Statistik ini memperkuat posisinya sebagai salah satu bek muda paling konsisten di Italia dan membuat Real Madrid semakin serius mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!